Selamat datang di konten kali ini, di mana kita akan menelisik sebuah skandal besar di dunia digital yang mengubah cara kita memandang privasi dan kekuatan data, yaitu kebocoran data Facebook melalui Cambridge Analytica. Kedepan kita akan membahas bagaimana skandal ini terjadi, metode yang digunakan, dampaknya di dunia hingga Indonesia, serta apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai pengguna media sosial zaman sekarang. Awal dari cerita bermula ketika seorang peneliti bernama Alexander Cogan yang berafiliasi dengan Universitas Cambridge membuat aplikasi kuis kepribadian bernama This is Your Digital Life pada sekitar tahun 2013. Aplikasi tersebut meminta izin pengguna untuk mengakses data Facebook mereka. Dan karena kebijakan Facebook di saat itu, aplikasi tersebut juga bisa mengakses data teman. Melalui mekanisme itu, Cogan mengumpulkan tidak hanya data responden, tetapi juga data teman-teman mereka dalam skala yang besar. Dan kemudian menjual atau membagikan data tersebut ke Cambridge Analytica. Skandal ini mulai terkuak ke publik pada Maret 2018 ketika Christopher Wylie, mantan peneliti di Cambridge Analytica, memberikan kesaksian kepada media dan parlemen tentang bagaimana data itu digunakan. The Guardian, The New York Times, serta media lainnya mengangkat berita tentang bagaimana data dari puluhan juta pengguna Facebook disalahgunakan tanpa persetujuan eksplisit dari mereka. Setelah publikasi tersebut, Facebook menjadi sorotan besar. Sahamnya anjlok. Pertanyaan dari regulator muncul. Dan Mark Zuckerberg dipanggil untuk bersaksi di Kongres Amerika Serikat. Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat atau FTC melancarkan penyelidikan dan akhirnya menjatuhkan denda besar terhadap Facebook atas pelanggaran privasi. Di sisi lain, Cambridge Analytica menghadapi tekanan publik dan hukum dan mengumumkan pembubaran atau restrukturisasi perusahaan setelah skandal meledak. Sepanjang 2018 dan setelahnya, serangkaian sidang parlemen, tuntutan hukum, dan peraturan baru tentang perlindungan data bermunculan di berbagai negara. Tentu saja ini sebagai respon terhadap kejadian ini. Sebenarnya fungsi utama Cambridge Analytica adalah menjadi konsultan strategi politik dan komunikasi berbasis data atau sebutannya Data-Driven Political Consulting. Perusahaan ini mengklaim memiliki keahlian dalam micro-targeting, yaitu menyampaikan pesan khusus ke segmen kecil masyarakat berdasarkan profil psikografis dan demografis mereka. Untuk bisa membuat profil psikografis itu, mereka menggabungkan data Facebook, likes, aktivitas, koneksi sosial dengan teknik analisa pelaku atau behavioral analytics. Cogan dan timnya menggunakan aplikasi kuis kepribadian sebagai pintu masuk. Pengguna dijanjikan hasil sebuah penelitian psikologi. Tapi di belakang layar, data mereka dimanfaatkan lebih luas. Karena izin aplikasi saat itu memungkinkan akses ke data Friends of Friends. Cambridge Analytica dapat mengumpulkan data dari puluhan juta orang, meskipun hanya sebagian kecil yang secara aktif menginstal aplikasi. Data yang diperoleh bisa meliputi nama, usia, lokasi, jenis kelamin, like di Facebook, postingan, jaringan pertemanan, dan preferensi pengguna. Setelah profil dibuat, Cambridge Analytica kemudian merancang kampanye iklan digital yang sangat tersegmentasi, yang menyasar individu dengan pesan yang paling mungkin mempengaruhi pandangan atau tindakan mereka di dunia politik. Metode persuasion engine berfokus pada bagaimana memicu emosi tertentu, dikombinasikan dengan iklan dan konten berita terarah agar pengguna lebih rentan terhadap pesan yang disampaikan. Cambridge Analytica juga melakukan pengujian A to B terhadap pesan. Mereka bisa mencoba dua versi pesan terhadap kelompok kecil dan melihat mana yang lebih efektif. Metode ini disebut dalam beberapa literatur analisis data dan kampanye digital. Seluruh strategi ini memanfaatkan ekosistem iklan digital
termasuk Facebook Ads, agar pesan dapat dijangkau tepat ke target yang diinginkan dengan biaya yang relatif efisien. Dalam hal teknis, mereka juga memanfaatkan algoritma, model prediktif, dan machine learning untuk memperhalus segmentasi dan prediksi respon pengguna. Cambridge Analytica juga membeli data tambahan dari broker data di luar Facebook untuk meningkatkan profil seseorang, seperti data konsumsi, survei pihak ketiga, dan sumber-sumber lainnya. Dengan kombinasi internal data Facebook dan eksternal sumber data, lalu kemudian teknik analisis, mereka mencoba menciptakan profil psikografis individu yang kemudian digunakan sebagai sasaran dalam kampanye politik digital. Model ini memungkinkan pesan yang disajikan sangat personal, seolah-olah sistem mengetahui preferensi dan kelemahan psikologi seseorang, sehingga tentu saja lebih efektif dalam mempengaruhi opini atau keputusan. Di balik itu semua ada isu etika besar. Batas antara riset, komunikasi politik, dan manipulasi psikologis menjadi sangat kabur. Setelah pengakuan Christopher Wylie dan liputan media intensif, publik dan pemangku kebijakan mulai menuntut Facebook. Dan tentu saja, Cambridge Analytica harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka. FTC di Amerika Serikat akhirnya mengenakan denda terhadap Facebook karena pelanggaran kebijakan privasi. Meski Cambridge Analytica secara resmi sudah runtuh, konsekuensi jangka panjang berupa pengawasan regulasi terhadap industri digital terus berjalan hingga hari ini. Beberapa pihak menyebut risiko reputasional bagi Facebook sebagai dampak paling nyata. Kepercayaan pengguna yang terguncang sulit diperbaiki. Sebetulnya, salah satu aspek paling kontroversial dari kasus ini adalah bagaimana Cambridge Analytica diduga terlibat dalam kampanye politik, terutama kampanye Presiden Donald Trump di tahun 2016 dan referendum Brexit di Inggris. Cambridge Analytica menggunakan profil psikografis dan data pengguna Facebook untuk mengidentifikasi kelompok pemilih swing. Pemilih swing itu yang pada saat itu belum menentukan pilihan. Dan kemudian menyasar mereka dengan pesan khusus. Metode micro-targeting ini memungkinkan kampanye politik menjangkau individu dengan pesan yang sesuai dengan karakteristik psikografis mereka, dengan maksud mempengaruhi pendapat atau keputusan pemilih. Kritikus menyebut bahwa teknik ini mendekati manipulasi politik. Bukan hanya persuasi, karena tidak transparan dan sangat personal. Lalu kemudian dalam referendum Brexit, Cambridge Analytica juga disebut terlibat sebagai konsultan strategi komunikasi politik, menggunakan data untuk merancang kampanye yang lebih persuasif. Skandal ini memberi pelajaran bahwa dalam demokrasi digital, pengendalian data dan regulasi etika kampanye menjadi sangat krusial agar proses pemilihan tetap adil dan transparan. Dalam skandal Cambridge Analytica, Indonesia tercatat sebagai, ini dia, salah satu negara dengan pengguna Facebook yang terdampak. Lebih dari 1 juta profil Indonesia diklaim terlibat dalam pengumpulan data tersebut. Karena data pengguna Indonesia mungkin ikut dikumpulkan tanpa persetujuan yang benar-benar transparan, itu berarti privasi pengguna di sini juga terancam. Meski Facebook menyatakan bahwa data pengguna Indonesia tidak disalahgunakan, klaim itu mendapat skeptisme dari pihak-pihak yang melihat ketidakjelasan proses verifikasi. Pemerintah Indonesia meminta Facebook untuk menjelaskan bagaimana data warga Indonesia digunakan. Apakah ada penyalahgunaan dalam kampanye politik di negeri ini? Parlemen Indonesia pun mengadakan dengar pendapat publik, memanggil perwakilan Facebook untuk menjelaskan terkait dampak kebocoran data terhadap pengguna lokal. Class action terhadap Facebook digulirkan di Indonesia dengan basis bahwa pengguna di Indonesia memiliki hak atas kompensasi atas pelanggaran data mereka. Gugatan tersebut menggunakan payung Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses litigasi semacam ini menjadi preseden penting bagi penegakan hak-hak digital di Indonesia. Dari sisi pengguna, skandal ini meningkatkan kesadaran bahwa data pribadi di platform media sosial bisa digunakan untuk tujuan di luar yang mereka bayangkan, seperti kampanye politik. Beberapa pengguna menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan izin aplikasi,
mengecek izin akses aplikasi, dan membatasi informasi yang mereka bagikan secara publik. Organisasi masyarakat sipil di Indonesia mulai mendorong pendidikan literasi data dan kesadaran privasi agar masyarakat tidak menjadi korban manipulasi data. Kedepan, pengguna di Indonesia mungkin akan lebih selektif terhadap izin aplikasi dan lebih kritis terhadap permintaan data oleh aplikasi pihak ketiga. Kebocoran data di Indonesia bisa berdampak langsung pada identitas digital seseorang. Data yang bocor bisa dijual di pasar gelap data dan bisa digunakan untuk penipuan, phishing, atau tindakan kriminal digital lainnya. Kebocoran data juga bisa memunculkan manipulasi opini melalui kampanye digital terarah. Dalam konteks pemilu atau pemilihan lokal, data bocor bisa digunakan untuk menyebarkan konten politik yang disesuaikan agar mempengaruhi pemilih. Pada akhirnya, pemerintah dan regulator perlu berperan lebih aktif dalam menetapkan standar keamanan data yang tegas dan menerapkan sanksi yang nyata bagi para pelanggar. Skandal Cambridge Analytica bukan sekedar cerita lama. Ia adalah pengingat kuat bahwa di era digital data pribadi adalah aset yang tentu saja sangat berharga yang bisa disalahgunakan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di konten yang lain.